Kita mau bahas apa ya? Haha, aku punya ide. Apa kita bahas materi tentang memahami konsep jaringan komputer aja ya? Apakah kalian tahu apa itu jaringan komputer? Nah, jaringan komputer adalah interkoneksi perangkat komputer seperti PC, printer, dan lain-lain yang terhubung oleh perangkat jaringan seperti switch dan router. Tahu untuk manfaat jaringan komputer, yang pertama ada berbagi data dan informasi, yang kedua ada akses internet bersama, yang ketiga ada komunikasi lebih cepat menggunakan email, VoIP atau chat. Yang keempat ada efisiensi biaya dan sumber daya. Nah, lalu ada contohnya. Contoh penggunaan jaringan, yang pertama pasti ada perusahaan menggunakan jaringan untuk berbagi file dan printer. Yang kedua, kampus dan sekolah memiliki jaringan untuk akses e-learning. Yang ketiga, ada smart home menggunakan IoT untuk mengontrol perangkat. Selanjutnya ada keamanan jaringan. Di keamanan jaringan pasti ada ancaman-ancamannya seperti malware, virus, bom, atau trojan. Yang selanjutnya ada ransomware. Itu seperti phishing, seperti kayak penipuan untuk mencuri data. Terus ada DDoS, distribute denial of service. Itu kayak serangan yang membanjiri server dengan traffic tinggi. Nah, selanjutnya ada man in the middle, penyadapan komunikasi antar perangkat. Selanjutnya keamanan dasar, kayak contohnya firewall, mencegah akses ilegal ke jaringan. Lalu ada antivirus, melindungi perangkat dari malware. Terus ada VPN, virtual private network, mengamankan koneksi internet. Dan yang terakhir ada enkripsi data, mengamankan komunikasi agar tidak mudah dibaca pihak lain. Nah, selanjutnya ada implementasi dan tren teknologi. Yang pertama ada cloud computing, penyimpanan dari komputer berbasis internet, AWS, Google Cloud. Yang kedua ada internet IoT atau disebut Internet of Things, perangkat terhubung seperti smart home, wearable device. Yang terakhir ada 5G dan masa depan jaringan, kecepatan internet lebih tinggi. Selanjutnya ada medium jaringan. Medium jaringan dibedakan menjadi dua, yaitu wireless dan wireless. Wireless adalah sebuah komputer yang terhubung satu sama lain menggunakan kabel. Contohnya seperti UTP atau fiber optic. Nah, yang kedua yaitu wireless. Wireless adalah sebuah komputer yang terhubung satu sama lain menggunakan sinyal radio di frekuensi tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada local area network atau disebut dengan LAN. LAN menghubungkan beberapa komputer dalam sebuah area yang relatif kecil, seperti rumah, sekolah, atau kantor. Nah, yang kedua ada wide area network atau WAN, menghubungkan beberapa jaringan dalam sebuah area yang lebih luas seperti kota atau negara. Yang ketiga ada personal area network atau PAN, menghubungkan perangkat pribadi seperti smartphone, tablet, atau laptop dalam sebuah area yang sangat kecil seperti 10 meter. Kalian tahu nggak sih apa itu protokol layer? Nah, protokol layer adalah suatu konsep dalam jaringan komputer yang membagi proses komunikasi data ke dalam beberapa lapisan layer. Nah, protokol layer menghubungkan bagaimana data dikirim, diterima, diproses, dan diamankan. Lalu
Dalam protokol layer itu terdapat beberapa model layer dalam jaringan. Untuk mempermudah pemahaman dan standarisasi komunikasi, jaringan dikelompokkan ke dalam model berlapis. Terdapat dua model yang paling utama dan sering digunakan, yaitu yang pertama ada model OIS atau Operating System Interconnect. Dan itu terdiri dari 7 layer. Lalu ada model TCP atau IP yang dimaksud Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang terdiri dari 4 layer. Protokol layer itu sendiri terdapat 4 lapisan layer, yaitu yang pertama ada application layer, transport layer, internet layer, dan juga network access layer. Yang pertama ada application layer. Application layer merupakan lapisan teratas dalam model jaringan yang berfungsi sebagai antarmuka antar pengguna dan jaringan. Contohnya HTTP, SMTP, dan DHCP. Yang kedua ada transport layer. Transport layer adalah lapisan dalam model jaringan yang bertanggung jawab atas pengiriman data antar perangkat dengan memastikan data dikirim dengan benar, utuh, dan dalam urutan yang benar. Ada 2 protokol yang penting di dalam layer, yaitu Transmission Control Protocol dan User Datagram Protocol. Yang ketiga ada Internet Layer. Internet Layer memiliki beberapa fungsi utama, antara lain yang pertama untuk mengatur mekanisme pengalamatan atau addressing komputer. Yang kedua, meruntuhkan data dari pengirim ke penerima melalui perangkat jaringan antara pengirim dan penerima. Dan Network Access Layer. Network Access Layer merupakan lapisan dalam model jaringan yang bertanggung jawab atas bagaimana data dikirim secara fisik dari satu perangkat ke perangkat lain melalui media jaringan. Contohnya seperti kabel atau gelombang radio Wi-Fi dan internet. Setelah kita mempelajari materi konsep jaringan komputer, selanjutnya kita mempelajari konsep arsitektur dan protokol jaringan. Yuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua yang berisi pertama aplikasi internet, kemudian web browser, dan yang terakhir tahapan mengirim pesan. Pertama saya akan menjelaskan apa sih aplikasi internet itu. Internet merupakan suatu perangkat lunak yang memanfaatkan internet untuk berfungsi. Aplikasi ini dapat diakses melalui web browser, diunduh dan diinstal pada hardware seperti smartphone dan juga komputer. Contoh dari aplikasi internet adalah email, chat conference, dan map navigation. Selanjutnya di sini ada web browser. Web browser merupakan program lunak yang berfungsi untuk menjelajah, mengambil atau menampilkan informasi yang tersedia di jaringan internet, World Wide Web atau Triple W. Singkatnya, web browser ini merupakan software yang berfungsi untuk browsing di internet. Contohnya seperti Google dan Mozilla Firefox. Selanjutnya ada tahapan mengirim pesan melalui internet. Yang tahap pertama itu adalah komputer user harus memiliki IP address. Semua alamat IP ini dapat di-set secara manual di dalam sistem operasi komputer atau didapat secara dinamis dari DHCP server. DHCP server sendiri itu adalah server jaringan yang memberikan alamat IP ke perangkat baru yang terhubung ke jaringan. Tahap kedua,
Tahap kedua ini adalah mendapatkan MAC address dari router atau gateway. MAC address ini didapatkan dengan protokol Address Resolution Protocol atau ARP. MAC address diperlukan karena komunikasi komputer antara satu LAN menggunakan protokol Ethernet yang pengalamannya berdasarkan MAC address. Tahap selanjutnya yaitu mendapatkan IP address example.com dari DNS server. Permintaan IP address dikirimkan ke DNS server berdasarkan nama hostnya, yaitu example.com. Karena komputer membutuhkan IP address tujuan untuk mengirimkan pesan. Tahap keempat adalah setelah mendapatkan IP address dari web server, komputer user membuka koneksi dengan server tersebut dengan protokol TCP. Dan tahap terakhir, yaitu setelah koneksi terbentuk, komputer user dapat mengirimkan pesan HTTP request ke web browser, dan web server dapat mengirimkan respon ke user hingga koneksi ditutup.